khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Pengurus Majelis Ta'lim Masjid Nurul Muhsinin, mulai dari ketua, anggota dan jajarannya. Yang saya muliakan tidak muda para jemaah dan muslimah rahimahullah. Marilah kita senantiasa dengan tidak jemu-jemunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sedalam-dalamnya dan yang setinggi-tingginya. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya juga. Sampai sore ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir ke masjid kita ini dalam rangka beribadah, melaksanakan acara yang kita sebut dengan wirid. Tujuan kita mempererat hubungan silaturahim antara kita, sekaligus kita ambil untuk mengulang-ulang kaji agar kita dapat saling ingat mengingatkan supaya kita selalu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu pula, marilah selalu kita ikhlaskan hati kita ringankan bibir kita tuluskan niat kita dengan selalu memandangkan salawat dan salam yang kita niatkan untuk arwah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita sambung kaji kita bulan lalu ya Bu. Apa kan ilmiah baru? Nyambung aja lah ya. Mempertegas lagi tentang fikirnya, mempertegas lagi tentang ibadahnya Bu ya. Kalau Ibu lupa kaji kita kemarin itu tentang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Bu ya. Ya Allah, bantulah hamba agar selalu berzikir, bantulah hamba agar selalu bersyukur, bantulah hamba agar selalu dapat beribadah, melaksanakan ibadah. Nah, kenapa zikir? Kemarin kita sudah bahas tuh. Orang kalau zikir sampai istiqomah, istiqomah tahu udah kan? Continue. Zikir itu kan ingat kepada Allah. Ingat kita dimanapun kita berada, ingat perintah dikerjakan, ingat larangan ditinggalkan. Terus menerus dimanapun kita, itu namanya kita istiqomah. Kalau sampai kita istiqomah itu Allah utus malaikat menjaga kita. Bunyi ayatnya yang menjelaskan tentang malaikat menjaga kita itu di surat Al-Fussilat ayat 30. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman kepada Allah dan dia istiqomah. Istiqomah tadi ya, ingat kepada Allah dimanapun dia berada, ingat perintah dikerjakan, ingat larangan ditinggalkan. Istiqomah terus menerus. Allah utus malaikat menjaganya. Seraya mengatakan, jangan takut kamu, jangan khawatir kamu, bergembiralah kamu, surga menanti. Itu makanya zikir itu selalu. Nah, kalau soal zikir itu tergantung ini kita, kebutuhan kita. Kalau subhanallah wa bihamdi
subhanallahil azim itu yang sangat dicintai Allah, yang ringan di lidah tapi berat di timbangannya nanti pahalanya. Bahkan kalau kita ambil ke amalan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, saya ada dapat diijazahkan Buya, mulai dari salawat, mulai dari salawat 100, istighfar 100, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100, itu ya latif apa ya latif apa itu 129. Itu dikatakan di hadisnya, pokoknya kita zikir pagi sore dipenuhi kebutuhan oleh Allah. Apa kebutuhan Allah? Hajat-hajat Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Buya, kalau Buya setelah tasawuf, kita jangan berzikir karena ada karena kepengen apa duit dapat, karena jangan. Zikirnya harus karena Allah. Lebih tinggi lagi zikir itu, lebih baik kita menanamkan asma Allah dalam jiwa kita, dalam hati. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebut nama Rabbmu dalam hatimu. Sebab kalau sudah Rabb itu dalam hati, nah, apapun kehendaknya terjadi. Makanya Bunda, sudah sampai tentang ini saya jelaskan kemarin kenapa sholat zuhur 4 rakaat. Ingat ada catatan Bunda, kalau belum saya sampaikan ke situ hari ini. Belum. Ya sepasang tuh Bunda, itu jalannya itu Bunda. Kenapa sholat zuhur itu 4 rakaat? Kita mulai dari zuhur nih ya, subuh. Ini kan harusnya subuh dulu, karena sedang ingat. Dia mengaji ini, makanya saya bawa catatan itu pun apalagi bulan depan. Kalau jaraknya seminggu, ingat awal kan, ini jaraknya sebulan. Ya, jadi Bu, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Karena Allah memberi kita kudorat iradat ilmu hayat. Jadi Bu ya, jadi kudorat itu kesanggupan. Nah, kenapa itu kita terima sholat itu? Karena kita menyanggupi, diberilah kesanggupan itu kuasa oleh Allah. Nah, kenapa itu iradat itu? Iradat itu kan punya keinginan, ya punya kehendak. Kita punya keinginan kuliah, kita punya keinginan masuk surga. Nah, keinginan Allah itulah, dengan kudorat Allah itu, dengan keinginan Allah itulah yang kita ciptakan dalam jiwa kita. Sekarang kita zikir, apa yang kita inginkan? Ingin bersih hati, ya kan, misalnya gitu kan. Ya keinginan Allah itu yang kita, karena keinginan Allah itu, kehendak Allah itu tidak ada yang buruk ada Bunda, ya kan? Tidak ada yang buruk. Keinginan Allah itu, karena kita la haula wala quwata illa billah. Jadi keinginan Allah itu yang kita, kudoratnya kudorat Allah, keinginan iradatnya iradat Allah, itu yang kita tanamkan ke dalam hati kita. Latifahnya di dalam hati itu, jiwa kita, ruh kita, syir kita, itu yang kita tanamkan. Jadi sehingga nanti hawa nafsu kita itu terkendali oleh Allah. Itu salah satunya cara untuk melawan hawa nafsu itu Bunda. Kalau sudah mampu kita mengalahkan hawa nafsu, selamat sudah kita Bunda. Yang kedua ini saya jelaskan lagi tambahannya Bunda. Kenapa kita mempunyai sambungan vertikal kepada Allah itu melalui qalbu dan ke atas, ya kan, kepada Allah? Karena setan itu ketika dia dimarahi oleh Allah dan mau sujud kepada Nabi Adam, itu kan dia dibilang terkutuk kau, tergolong kau orang-orang yang sesat, ya kan? Dia bukan orang-orang, kaum yang sesatnya iblis mas setan. Dia akan datang untuk Bunda. Ini jawabannya dia. Saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa bima awaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, artinya Iblis menjawab,
karena engkau telah menghukum aku jadi tersesat, pasti aku akan selalu menghalang-halangi umatmu, menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Itu setan kan? Makanya saya sampaikan setiap hati kita ingin kebaikan, ingin melakukan kebaikan, setan itu menggoda. Iya kan Bu? Adu-adu juga lawannya kan. Maka disebutlah kafatun ma'rabi syahwat, kafatun jannah bima kariha. Jalan ke neraka itu banyak semua orang kan, semamai apa ini. Tapi jalan ke surga kan tambah susu hijau yang ada kan. Cuman bukan jemaah sini, itu lagi kira tempat lain kan. Ya Bu, jangan ke sini. Jadi Bu, karena dia sudah dicaplah dibuat oleh Allah tersesat, akan kuhalangi umatmu itu menuju ke jalanmu, kata Allah. Nah dia akan datang, nih ayat berikutnya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti mereka aku datangi, mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, mereka, dan engkau tidak akan mendapatkannya kebanyakan mereka yang bersyukur. Jadi apa tadi? Setan iblis itu datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, dari kiri. Supaya apa? Supaya kita tidak ada yang bersyukur kepada Allah. Nah, doa yang mau semayang dan terima kasih. Nah, dari arah yang keempat ini Bunda, kira-kira menurut Bunda yang terbayang dengan Bunda dari arah mana yang tidak dia tutupi? Nah, kan? Maka kita sambungkan batin kita dengan Allah yang maha tinggi, maha di atas. Makanya di atas. Tapi bukan berarti arah di atas, arah adab kita menghadapkan di atas. Nah, di dalam diri kita, kedudukannya itu ada namanya di aras, yang paling tinggi, yang paling al-a'la itu, ya qalbu itu. Wasi'an kursiyu samawati wal ardh itu. Ya qalbu itu. Waktu pakai papan tulis saya menjelaskan, ingat tak Bunda, 5 sifat Allah kemana dia bersembunyinya. Kan yang 4 sifat ma'ani, ya kan, sifat tubuh dan kasar. Yang 4 lagi sifat tubuh yang batin, yaitu sifat ma'naniyah ditambah 1 dengan wahdaniyah, 15. Ada 5 lagi sifat Allah wujud tidak bakal, nah kemana dia sifat zat itu? Ya ke situ, ke lubuk yang paling tinggi, yang paling dalam. Nah kesitulah kita berserah diri. Jadi Bunda, kalau zikir kemarin saya sampaikan ke Bunda, Bunda zikir kemarin nyimak enggak? Hafal enggak Bunda? Saya sengaja enggak pakai mic, ini pengajian. Ya Bu? La kalimat syariat, jalan yang zahir yang kita perjuang ini, ya. Salat ini kan jalan yang zahir. Af'al pada Allah, tubuh pada kita. Ya kan? Ingat tak? Lah, perbuatan Allah, af'al Allah tubuh kita. Jelas satu. Ila kalimat torikat, jalan yang batin, ya. Asma pada Allah, hati pada kita. Apal Bunda kan? Syukur tu alhamdulillah. Lah, tubuh, hati, tambah ke dalam lagi, ya. Ilaha kalimat hakikat, jalan yang sebenar jalan, sifat pada Allah, nyawa itu. Masih ke dalam lagi itu kan? Tubuh, hati, nyawa. Mau tambah halus, nyawa sudah nampak tuh, ya kan? Lah, Allah kalimat ma'rifat, tujuan kita, tujuan apa itu? Allah tuh. Nah, rahasia pada Allah, wujud pada kita. Jadi nyatanya perbuatan Allah, nyatanya sifat Allah, nyatanya ruh yang batin, nyatanya ini.
nyatanya. Jadi maka Allah itu al-awwal wal zahiru wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Zahirnya ini, batinnya yang itu yang menghidupkan. Maka dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi dia tuh nggak mati. Yang mana yang nggak mati itu? Yang menghidupkan kita. Ini yang zahirnya, yang batinnya yang menghidupkan. Jadi diri kita yang sebenarnya diri itu yang batin, yang menghidup, yang membuat ini bisa bergerak. Ya kan Bun? Ya Bun, paham? Yang membuat ini bisa ngomong nih, ini casing nih kan. Ibarat mobil nih anunya nih, gerobaknya ini. Yang mesinnya, itu yang diri kita sebenarnya. Itulah yang tersangkut, terpaut, bersatu dengan Allah. Itu yang Allah katakan, al-insanu sirri wa sirri fi sifati wa sifati li ghairi. Insan itu rahasiaku itu sifatku, sifatku itulah aku. Sifat kan yang menghidupkan kita, hayyun, kabirun, muridun, ya kan? Jelas kan Bun? Nah, itu. Jadi ke situ kita sandarkan vertikal kita serahkan. Di mana dia pun diinformasikannya dia ke dalam sudur, qalbu, bermacam tadi. Ada catatan saya, ada buat catatan. Ke yang paling dalam dia, yang paling tinggi. Ada 7 tingkat. Nah, ke situ dia. Mudahkan kajinya, mudahkan kajinya. Nah, jadi kita itu zikir itu Bun, dengan kekuasaan Allah. Kan kuasa Allah nih, sanggup nih zikir nih. Allah, Allah, Allah. Dengan kehendak Allah, jangan kehendak kita. Tapi kan kalau kita pulangkan diri kita kayak kita tahu tadi, berartilah kehendaknya. Apa yang kita kehendaki, insya Allah, kata Allah, innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Awak kehendaki, karena bukan, makanya dikatakan dalam surat Al-Anfal itu, iza ramaita wa maramaita innallaha rama. Orang yang sudah bersatu, sudah mendekat dengan Allah itu, kalau Allah berkata, kalau dia berkata, bukan dia yang berkata, Allah yang berkata. Kalau dia melempar, bukan dia yang melempar, Allah yang melempar. Nah, cuma yang tak boleh, ini yang membuat orang tergelincir, mengatakan dirinya Allah. Itulah penyebabnya Siti Jenar dibunuh. Bau-bau riwayat Siti Jenar. Itu kalau orang cerita tentang Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel kan, Siti Jenar itu penyebabnya karena sudah dibilangnya mati-mati, dibilangnya sembuh-sembuh, karena dialah penyakit tadi itu kan. Akhirnya terlompat dia yang mengatakan dirinya yang Tuhan. Dibunuh agar jangan menyesatkan. Jadi kita bolehnya kita berhakikat dalam hati bersama Tuhan, bersama Allah, bersama Zat yang menghidupkan kita. Yang mengatakan kita tidak boleh. Cuma orang kau ibu Tuhan apa? Ibu bayi masak lagi, kau makan lagi, begitu kan? Kita bersamanya kita boleh. Nah, paham Bu? Karena nyatanya kenyataan Allah itu hanya ada pada diri kita, pada manusia. Karena manusia itu yang alam yang terbesar kalau dibesarkan, alam yang terkecil kalau dikecilkan. Makanya kalau kita beranggapan semuanya ini dari Allah, makalah zikir kita itu la mawjud illallah. Tidak ada yang ada kecuali diadakan Allah. Ya Bu? Dua. Nah, itu jadi untuk melawan godaan setan tadi Bu, kan kita digoda nih. Ada aja yang sudah sampai di masjid, ada paku jangan sudah terdekat. Gitu kan? Ada tungan-tungan kita kalau dia tidak pulang kan awak kan bisa gitu. Jangan singgungnya udah ya. Bukan jemaah sini, tapi jauh kan. Nah, itu dia. Jadi itulah kita masuk ke dalam, kita hantarkan diri kita ke sana. Kita lebur yang nampak ini,
Yang nampak ini tidak itu lagi kita hakikatkan, maka mampu kita melawannya. Itulah sampai. Itulah tugas kita. Bisalah kita melawan hawa nafsu, bisalah kita istilahnya mengadukan keinginan kita yang tak baik. Sebab kalau keinginan Allah itu nggak ada yang buruk, udah pasti semuanya baik, iya kan? Coba halusi renung-renungkan, rasanya tak pernah niat kita tenang buat dah. Ambo kalau menghayal piti baik ke Makkah di bawah sana kan itu menghayal lah kan, tidak tahu yang jelek-jelek, ya kan? Nah itu kan hayalan kita, tapi itulah bagian daripada kebaikan yang keinginan Allah. Tapi kalau hawa nafsu waktu nggak tertaklukkan, nggak terkendali jawab kan, pasti ada rumah mati ukir suasana minum dan dulu dan balik, kata hayal jawab kan, jangan cime-cime dulu tu awas pada tak rumah dan itu, nah itu kan, kalau mulakan omongannya itu, kan? Nah, jadi maka pakailah keinginan Allah itu, kudurat Allah, iradat Allah, ibu ya. Sudah terpahami juga satu ini? Sudah bisa? Misalnya nih Bunda sedang menyebut zikirnya apa kita buat, katakanlah la ilaha illallah, ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan itu zikir awak. Tapi keinginan awak dalam zikir apa? Kalau yang selaras dengan la ilaha illallah, ya Bu ya, ia menuju ke Allah tu awak, ridhonya, kasih sayangnya, ya kan? Ya Allah tu waktu itu. Kalau keinginan zikir awak tadi itu subhanallah, subhanallah, apa yang awak keinginan awak? Suci, maha suci, sucikan awak, sucikan. Jadi flashbacknya tu apa kan? Kalau dia penuh ya, yang balik-balik tu cashbacknya itu balik awak cashback namanya kan? Flashback. Ayo, kembalinya ke awak itu kan ibaratnya kita melempar bola, jadi ini mantul kembali ke awak. Yang awak sebutkan maha suci Allah, ya Bu ya? Maha suci Allah, kan itu subhanallah, maha suci Allah. Yang Allah itu sudah memang maha suci, tapi mantulnya Allah yang sebenarnya disucikan. Paham Bunda? Allah yang sebenarnya disucikan. Dialah sudah maha suci sendiri. Tidak pula awak maha suci kan dia sudah suci juga. Maka dikatakan in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kalau kamu tuh berbuat baik itu, kamu tuh bukan berbuat baik untuk Allah, kamu berbuat untuk dirimu sendiri. Maka apapun, sekecil apapun perbuatan baik kita, tidak pernah disia-siakan. Faman ya'mal misqala dzarratin. Jadi jangan pernah sia-siakan sekecil apapun perbuatan baik. Nah, Bunda, semua nanti akan menolong kita, semua nanti akan menyelamatkan kita. Perbuatan baik. Sebaliknya jangan pernah melakukan sekecil apapun perbuatan buruk, karena semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sediakan semuanya ayat ini, tidak itu. Saya sudah belajar dari rumah dan ibu ceramah sekarang ini, karena kalau nyambung ceramahnya ini yang saya keluarkan. Kalau minta maulid Nabi, sudah saya ceramah maulid, tidak perlu pakai catatan. Karena tiap malam itu ceramahnya kan. Nah, itu poinnya Bu ya. Jadi strategi kita nih Bu ya, melawan rayuan setan, melawan godaan setan itu pun mengantarkan, menyandarkan, aku bahasanya gitu buat diri kita, baik yang zahir maupun yang batin, kita godok dalam sir tadi, kita sandarkanlah kepada zat yang maha, kan
disebut la ilaha illallah. Sudah duduk. Lanjut kita kajinya. Syukur. Ya Allah, bantulah hamba agar selalu bersyukur. Nah, termasuk keperbuatan tadi itu pun sambungannya itu. Sekecil apapun rezeki, itu harus bersyukur. Wajib kita bersyukuri. Apapun situasi dan kondisi, wajib kita syukuri. Apalagi yang baik-baik, yang berupa pikir, yang berupa rezeki yang bisa, itu baru wajib kita syukuri, Bu. Nah, kalau punya keinginan kita ini ditambah, misalnya rezeki itu pikir, uang kan, 5 juta baru kan. Kalau punya keinginan kita ditambah, Bu, wajib harus kita buktikan rasa syukur kita dari 5 juta. Wajib. Sebab kalau tidak kita syukuri, tidak pandai kita dibudak, kan ditambah. Kan ngomongannya jelas. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau engkau pandai mensyukuri akan kutambah, tapi kalau tidak, azabku sangat pedih. Saya buktikan, Bunda, setiap terjadi saya buktikan. Saya buktikan sama Bunda, kalau Bunda. Hampir setahun tahun 2018-nya kemarin, saya berceramah yang isi amplopnya 5 juta tahun 2014 kemarin. Desanya namanya Temusai, daerahnya Bunga Raya. 5 juta sekali amplop pun. Kali ceramah itu saya. Itulah saya bawa ke Mekah. Ini kemarin yang disebut lain sakartum la azidannakum tu, awak kan niopim ceramah muridku itu kan di lokalku tu ada anak yatim satu, di lokal B tapi kelas 2 juga. Aku juga kadang-kadang masuk gurunya. Siapa yang sini yang ayahnya sudah meninggal, nah bilang gitu kan. Aku pergi ceramah nih. Ini fakta pun. Kami ceramah ke PT Sekijang Mati itu belok arah ke Siak Labuan Dalam namanya itu. Ada PT pun Bapak Desa. Nah, aku kasihlah duit nih anak orang nih kan. Nah, doakan Bapak mau pergi ceramah besok keluar kota. Sampai situ sudah ceramah, apa kata orang tuh? Bapak, tidak kami kasih amplop ya katanya. Tapi tinggalkan nomor rekening katanya. Lah pagi di rumah. Enggak jodoh kayak. Udah dong. Sekali dikirim pun. Sekali dikirim terpakai kami 2 lagi bini. 5 juta ni namanya nak dapat lu. Biar dia calian ke Bunda tak percaya. Ada dia adik pagi ni di rumah ke kulkas untuk anak. Yang jadi anak daru letak jadi mulai letak. Nah, ini fakta-fakta bukti kita mensyukur nikmat Allah. Coba kalau tidak ada itu selama ni awak nak lain bagi anak yatim tak 20 padahal lah tertumbuh lah tak tua kan. Betul kan? Lah berjalan bakul keluarlah 5.000 kan. Ini kepatang bersengaja. Bersendiun tengok. Bawa kamu Pak Imaja kan. Nah, siapa yang anak yatim sini nak? Awak kan. Ya, ya. Ini lokal kelas 2 kalau masuk kan itu kan kalau bahasa Arab, kamu masuk ke Al-Qur'an, hadis kan. Kan ilmu lain. Siapa yang nak yatim sini nak? Awak Pak. Naknya lagi ya. Kalau nak yatim, awak nak yatim, kalau yatim kan itulah. Anak kelas 3 SD, SD. Asli pagi sedekah, malam ceramah, pagi bicara agak zuhur lah sekitar badan tiang 5 juta. Itulah. Alhamdulillah. Ini Bunda, saya mengalami mungkin sudah 50 kalian, termasuk yang di Tanah Suci Mekah, yang dikasih orang Asia sampai ratu real. Hari Jumat itu hari Sabtu. 400 orangnya ini pun, yang kotor banyak,
Aku tuh dalam yang tuh kabin psikotuha itu. Serupat. Awak anda pernah pakai ceramah di Madinah? Ustaz, sini sebentar. Lah, kau tahu lah semuanya banyak sih semua orang. Dia kata, Ustaz, sini sebentar. Dikasihnya bro, ini titipan wajah. Atas ya wajah. Begitu dibuka, akhir-akhir real. 2008 balik tanah suci di Madinah. Kenapa tadinya sebelum Jumat ada pemuda ngomong, Ustaz, apa dari Malaysia? Enggak, saya dari Riau, dari Pekanbaru, dari Indonesia. Saya pemuda Palestina, Pak, katanya. Saya mencari dana untuk saudara kita yang sedang susah. Kalau ada dari Bapak anak kadarnya, itulah ngomong dia. Awak kalau dua anak itu yang aku udah ingat pun. Antah bualai, antah bualai lah. Piti itu piti merah jambu itu sedoi jadi bualai. Nah, ada piti lain. Itu kan piti amplop dari bunga raya gitu. Dari bunga raya itu. Bagi buku lebih kan. Itu pertama pai itu kata itu bersama Guru Somad itu painnya. Banyak orang. Iyo, itulah orang kebaikan itu Jabal Nur dua tempat turun Al-Quran itu kami juga kami di Ustaz Tio dan lihat baiknya. Itulah baru berjam sedekah kalau kita syukuri langsung dikembalikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pun kenapa kita harus bersyukur? Memang tugas kita mensyukuri. Sebaliknya kalau kita tidak bersyukur pasti kurang. Sebab yang namanya uang tidak pernah cukup, yang namanya kartu tidak pernah. Sudah perhatikanlah, lakunya wawan rendah dah, lawak kuto, ya kan? Lakunya pun awak sekapan sapi ni, lawak panyero, kan begitu. Nah, umat punya, oke, teh, ada kadang, lo kadang anda dapat kek, begitulah gitu. Tidak ada pernah cukup. Kan kemarin sudah sempat saya sampaikan Bunda, sedangkanlah 2 tahun kita 2 periode jadi presiden, anak wakil presiden, mantu gubernur, awak cari ke partai deh supaya 2029 awak lalu jadi berkuasa saja minimal anak awak kan nampak nyataannya. Tahu kan orangnya kan? Sampai mau omongan ijazah masuk kan? Itulah nafsu tadi. Nah, kenapa kalau tidak kita syukuri, tentu merasa kurang, ingin menyaingi sebelah, malah punya penjero, ya kan? Karena tidak ada cukup tadi. Ujung-ujungnya apa? Korupsi, maling, bohong, membuat kita masuk neraka, membuat kita masuk penjara. Makanya tidak selamat. Jadi kunci selamat itu zikir, syukur. Betul? Itu syukur itu. Yang ketiga ibadah tadi. Nah, ibadah kita bahas tadi kan. Tadi yang kita sebut baru kenapa zuhur 4 rakaat. Kita mulai dari apanya? Dari subuhnya. Subuh itu 2 rakaat karena ada sifat buruk dan sifat baik dalam diri kita itu, sifat jalal dan sifat jamal. Itu yang saya sampaikan. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi roh dengan kesempurnaannya sudah kami berikan 2 jalan, 2 sifat, 1 sifat fujur, 1 sifat takwa. Ya Bu ya. Jadi yang fujur itu disebut sifat jalal, isinya hawa, nafsu, cinta dunia. Itu cinta dunia itu kepingin pajero makinkan segala macam itu yang cinta dunia. Nah, dirongrong atau dihasut oleh syaitan. Jadi ada sifat syaitaniah kita. Itu yang mengasut-asut, membakar-bakar. Itu ya. Jadi dan kedua sifat takwa itu disebut sifat jamal, sifat baik. Isinya iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Apa kaitannya dengan sholat subuh? Sholat subuh 2 rakaat, 1 rakaat untuk peredam sifat buruk tadi, 1 rakaat kemudian sifat baik tadi.
Itulah kaitannya dengan inna salata tanha anil fahsya awal munkar. Jadi kalau sifat itu tidak pernah dididik, tidak pernah dibina, dia akan gelunjak-gelunjak. Jadi perang terus yang baik ini dengan yang sementara yang baik di dalam tidak muncul-muncul. Yang muncul ke luar ini, yang lahiriah, yang di luar, yang hawa nafsu. Hanya letaknya itu. Misalnya ini apanya, yang di dalam, yang dibungkus itu yang iman Islam, yang di luar itu yang tentu hawa nafsu aja yang nampak. Maka hawa nafsu adalah kita betul-betul, ya kan? Tiap hari makan lama, ya kan? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dipanjung, terlihat cantik, terlihat oke. Itu kan keinginan yang kadang kau mandailah bayi wirid, beranglah kalau dia kurang, kan itu. Sementara hidup nih, kalau tidak ada hinaan orang, tidak akan jadi matang kita, tidak akan dewasa kita. Kalau tidak ada dimarahi orang, tidak akan bisa kita mendidik diri kita. Itulah tujuan-tujuan kita dihina, tujuan-tujuan kita diremehkan, tujuan-tujuan kita dihina. Itulah yang disebut kalau bahasa Minangnya alam takambang jadi guru. Situasi dan kondisi awak itu jadi pelajaran bagi awak. Sebab kalau awak dulu kan pun di kampus, ayah dapat teori-teori saja. Praktiknya pasti di lapangan dia dah. Oh sedang belajar di kampus, nah ada yang menghina awak dah. Cuma kalau ke lapangan itu, ke tangguh, ke mandu, itulah dia. Jadi untuk mengapakannya, memperbaikinya itu, keinginan Allah itu yang kita ikuti. Itu dengan kudarat, itu ke zuhur begitu. Kenapa zuhur 4 rakaat? Karena Allah beri kudarat, kiradat, ilmu, ayat. Ya. Kalau bahasannya secara gampang, kudarat, kekuasaan, kuasa ya sanggup, ya kan? Ya. Sanggup dah kita sholat, sanggup. Makulah kita diwajibkan sholat. Diberilah kita kuasa tadi, ya kan? Nah, kalau diusung lagi ke bawahnya, memanglah kita sanggupi sholat dulu ketika kita masih roh. Alun kita ibu kan ya, di dalam rahim ibu kita baru roh itu akan ditiupkan ke janin itu, akan dihembuskan roh itu. Ditanya dulu si roh ini, alastu bi rabbikum, kata Allah. Adakah akan engkau akui, akan kutaati aku ni Rabbmu sebagai Tuhanmu? Oh, qalu bala sahibna, jawab roh ni. Nah, kalau begitu ya udah silakan lahir. Nah, barulah kita lahir ke dunia. Dan kita sanggupi itu saudara. Nah, maka diberilah Allah seringan mungkin. Dan kalimat yang paling ringan menyebut ilmu yang paling mudah sehingga bibir pun tidak bergerak bisa. Kalimat jalan kepada Allah. Coba udah praktek. La ilaha illallah. Tidak bertemu bibir bisa. Paling mudah, tapi yang paling penting diringankan seringan-ringannya. Solat yang paling berarti, yang paling disaksikan malaikat, yang paling bisa merubah kita, solat subuh, ya kan? Dibuat cuma 2 rakaat. Solat subuh 25, pengulangnya payah pada hebat pada kan. Dibuat 2 cuma. Jadi yang penting-penting diringankan oleh Allah. Begitulah teorinya. Bu perhatikan tak? Kalimat yang paling berat pahalanya la ilaha illallah, yang paling terkapar pun awak bisa nyebutnya. Tak perlu tenaga, tak perlu bergerak bibir. Tahu ya? Jadi ketika kita zikir tadi, keinginan Allah itu yang kita apakan. Apa keinginan itu? Diselaraskan keinginan awak itu yang kita tanamkan ke dalam jiwa kita tadi. Itulah kedua irada. Karena kita punya keinginan. Ilmu mengetahui. Nah, kalau kaji umumnya, kaji-kaji yang garis luarnya, yang bagian luarnya, tahu nggak kita sholat itu diwajibkan kita? Tahu, makanya kita kerjakan. Sebenarnya ilmu yang disebut mengetahui itu yang sedang kita sembah. Itulah zat yang bernama la ilaha illallah.
Itu kan tadi gajinya tuh. Ketika kita sedang begini, dia tahu kita di posisinya siapa, dia sudah awak, jadi dia apa nak simpan tadinya. Kan gitu kan? Bu, bisa aku pahami itu Bu? Coba tengok ke sini kan. Kita kan dah sembahyang nih. Nah, ya kan? Allahu Akbar dulu ini ngomong kabira Allah. Awak juga ini masih lagi apa yang sudah sifat tadi? Sifat tadi. Hah? Sifat tadi. Kalau awak juga masih berjarak, awak masih dengan Allah. Sementara tadi awak ini kenyataan dia. Kalau disebut cermin, ya, bayangan dalam cermin dan orang yang bercermin. Bu, mana yang benar? Awak itu. Kalau tidak ada orang yang bercermin, ada bayangan dalam cermin. Berarti yang benar, Awak yang bercermin. yang dalam itu bayangan. Jadi ini yang bayangan, yang nyatanya dia. Dia memakai ini untuk membuktikan bahwa dia ada. Jadi yang sebenarnya rahasia itu ini Bu. Al-insanu sirri wa sirri bisifati. Rahasia itu ikut. Al-insanu sirri wa sirri bisifati. Nah di situ rahasia sifatnya. Alat sifatnya itu nak main duit itu itulah hidup. Dan main duit itu. Berarti tidak berjaraknya tu. Jadi kalau masih awak juga jadi di masjid juga yang sembahyang itu. Berarti tidak paham itu juga kan. Nah, cuma misalnya diakui, dihakikatkan, dan bisa punya dengan Tuhan kok, dengan sembahyang kok Tuhan kok, gitu. Nah, itu bukan gilo, itu kan kata-kata orang gilo. Kok Tuhan kok sembahyang kok? Bisa ada kita ngomong begitu. Nah, tapi hakikat hati awak, tubuh hati, sifat, sir, kalau dipakai oleh Tuhan, menyembah Tuhan, nah bisa digunakan atau digerakkan, nah bisa. Cuman dia kalaulah kemakrifat nggak ada lagi kata-kata. Nggak boleh disebut dipakai, nggak boleh disebut digunakan, dimanfaatkan, nggak boleh digerakkan, nggak boleh lah diam, tidak ada kata-kata. Nah, dola di mana mau apa tuh? Kalau masih Allah juga, kalau di pengajian tertinggi itu kalau nyembah Allah masih salah. Sebab kenapa Allah itu tulisan alif, lam, ha. Kalau itu tulisan apa? Sesat. Jadi siapa yang disebut? Yang punya nama. Mana dia? Itu yang kita sedang bicarakan. Ibu ya? Nah, hayat itu kudurat, iradat, ilmu sudah kita bahas. Hayat hidup. Kalau gaji umumnya itu tidak awak ibu. Sedang hidup dan kita sekarang. Karena hiduplah kita makanya sholat. Kalau tidak hidup mati kan? Kayak disolatkan. Nah lah jelas. Jadi membuktikan hidup itu hayat dalam diri awak itu. Membuktikan bahwa hayat itu hidup dalam diri awak. Dia sholat, dia zikir. Walaupun badan ini berjalan-jalan, tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak zikir, itu mati namanya. Apa yang mati itu? Mati hati. Bukan badan. Hati yang mati itu mulai dari qalbu sampai roh sampai syir itu. Mati hati, mati rasa. Bayangkan. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, orang yang berzikir, orang yang tidak berzikir sama bedanya dengan orang hidup dan dengan orang mati. Tuh. Jadi hayat itu maknanya, kalau tadi kenapa awak sholat itu? Karena awak hidup kan, kalau awak mati tentu disolatkan. Yang sebenarnya maknanya, kenapa kita sholat apa ada zikir? Karena yang berzikir yang hidup itu. Kalau awak ada berzikir, kalau awak ada sholat berarti mati. Orang
Pernah dengar udah rukun syahadat itu? Memahami zat yang bernama la ilaha illallah, memahami fi'il Allah, memahami sifat Allah, memahami benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga ini syahadat tauhid ini, yang memahami benar Rasulullah ini syahadat Rasul. Bisa masuk ke dalam pembahasan maulid Nabi. Bisa, kalau saya menceramah maulid Nabi, masuk ke sini kajiannya. Memahami zat yang bernama la ilaha illallah, mengenal itu Allah tadi, itu kajiannya tadi. Maka ini yang terpenting, awal din ma'rifatullah, awal beragama itu mengenal akan Allah. Sebab kalau tidak kenal kita dengan yang kita sembah Tuhan, solat itu tidak berbekas dia, tidak nikmat dia. Kita kerjakan itu ketaatan itu buat kebiasaan tradisi. Tapi kalau yang tahu menyembah Tuhan itu nikmat, sehat, segar. Tapi tidak lo bisa teori, tapi itulah kenikmatan. Berjumpa dengan yang dirindukan, berjumpa dengan yang dicintai. Pulang, jadi gambaran pulang kepada Allah itu solat itu. Ini catatan saya. Jadi kita di rukunnya itu aja pun, Masya Allah, kalau itu lagi. Nah ini dia. Yang pertama kalau secara apa namanya hukum fikih ya, hukum fikih kasar habis aku lawan. Habis jualan kita sambung ya ini. Ya kita sampaikan aja. Hukum fikihnya tahu kita masuk waktu, tahu kita menghadap kiblat, menutup aurat, bersih dari hadas, suci dari najis. Apa maknanya tahu masuk waktu? Tahu kita tubuh yang kasar, tahu kita tubuh yang halus. Apa maksudnya menghadap kiblat? Menyaksikan yang tubuh yang kasar ini kepada zat yang bernama la ilaha illallah. Apa maksudnya menutup aurat? Menutupi tubuh yang kasar dengan tubuh yang halus. Jadi yang mengerjakan itu tubuh yang halus. Apa yang dimaksud dan suci dari hadas itu? Hilang dari pengakuan bahwa kita yang sholat itu, dihilangkan, sucikan dari pengakuan batin kita. Jadi sholat itu menghilangkan keakuan kita. Itu tujuannya. Kalau awal itu berarti belum sholat apa? Jadi aku itu ada itu tidak awal dan tidak. Jadi itu tinggal masih dua lagi asal nanti bisa kita bahas. Karena belnya sudah sampai dan enak kita berceramah. Waktu masuk kan diri orang dan ceramah dan banyak indah. Itu saja dulu pun jangan khawatir, catat aja sampai di mana yang belum kita bahas, asar, maghrib dan isya. Oke, mudah-mudahan bulan depan kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.